Seperti yang terjadi di hari ini, di mana ada sejumlah kanwil Kementerian Agama yang juga sudah mulai bersiap untuk menggelar pemantauan hilal untuk menentukan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Untuk informasi selengkapnya, kami akan terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Ica Ervida dari Semarang, Jawa Tengah, serta jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari Masjid Hasyim Asy'ari yang berada di Jakarta. Kita akan menuju ke Makassar terlebih dahulu. Selamat sore Sabda, bagaimana pantauan hilal di lokasi tempat Anda saat ini? Selamat sore Febri dan juga pemirsa. Hari ini Kementerian Agama Sulawesi Selatan, BMKG Wilayah 4 Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dipusatkan di Observatorium lantai 18 Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Jalan Sultan Alauddin Makassar, atau berada di ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Hingga sore ini tim dari Observatorium Unismu Makassar telah melakukan sejumlah persiapan. Nantinya akan ada 4 unit teleskop yang akan digunakan untuk memaksimalkan proses pemantauan hilal. Tidak hanya itu, di sini juga disiapkan layar videotron untuk menampilkan hasil dari pantauan secara langsung. Sejumlah laptop juga digunakan untuk mengolah data dan juga mendukung proses pengamatan, serta juga sudah ada kursi di sini sudah disiapkan bagi para tamu dan juga tim pemantau yang nantinya akan hadir. Selain teropong milik Observatorium, nantinya juga pemantauan hilal ini akan menggunakan teleskop milik dari BMKG dan juga akan menggunakan 2 dom atau kubah pemantauan benda langit. Pemantauan hilal dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 16.30 hingga nantinya pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kegiatan ini sendiri, Febri dan juga pemirsa, melibatkan berbagai pihak, diantaranya dari Kanwil Kemenak Sulsel, kemudian BMKG Wilayah 4 Makassar, Badan Hisab Rukyat Sulsel, MUI Sulsel, Pengadilan Agama Perguruan Tinggi, serta unsur organisasi kemasyarakatan. Kami informasikan untuk cuaca di Makassar, memang tadi turun hujan dengan intensitas yang rendah, namun saat ini seperti Anda lihat cuaca di Makassar saat ini cerah berawan. Ini memang diharapkan dapat mendukung jalannya pemantauan hilal akan dilakukan pada sore hari ini. Dan nantinya Febri dan juga pemirsa, hasil pemantauan ini akan menjadi bagian dari proses penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah melalui nantinya sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama Pusat. Untuk sementara, Febri, demikian dari Observatorium Unismu Makassar, saya kembalikan ke Febri di studio. Baik, terima kasih Sabda. Kita sekarang menuju ke Semarang, Jawa Tengah, ada Ica Ervina. Selamat sore Ica, kalau kami saksikan nampaknya cerah ya di sana. Seperti apa proses pemantauan hilal sampai dengan saat ini? Ya, Febri dan juga pemirsa Metro TV, benar sekali bahwasanya untuk di Semarang, Jawa Tengah, cuaca cukup mendukung, cerah berawan. Namun untuk pada hari ini dalam penentuan hilal ini masih dilakukan proses persiapan yang nantinya akan dilangsungkan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di mana di lokasi saya melaporkan yakni di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Di mana untuk proses pemantauan titik pusat pemantauan hilal ini menjadi salah satu titik yang akan menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Untuk lebih lengkapnya saya akan menanyakan langsung kepada Kepala Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang dengan Bapak Ahmad Syifal. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ica. Pak, untuk persiapan pemantauan hilal maksud kami di Semarang ini melibatkan ada berapa alat? Jadi kami punya beberapa alat yang bisa lihat, terutama para pemirsa kita juga memperlihatkan ada 2 teropong, termasuk di dalamnya teropong matahari dan sama teropong hilal. Dua-duanya kita pakai, termasuk yang teropong utama. Di samping itu kami juga menggunakan namanya planetarium. Itu kita juga untuk mensimulasikan seperti apa nanti posisi hilal, bentuk hilal, kemudian kecerangan hilal itu kayak apa. Nanti kita juga bisa simulasikan terlebih dahulu nanti sore menjelang detik-detik Ru'yatul Hilal. Baru setelah simulasi di planetarium kita akan bergeser ke tempat ini untuk melihat secara langsung dengan menggunakan teropong yang sudah kita sediakan. Gitu. Dengan cuaca yang cerah yang cukup rawan, apakah menjadi hambatan?
Ya, saya perlu sampaikan hasil hisap kita di markas kita di observatorium ini memang hilal masih di bawah ufuk ya. Jadi nanti sore pun sebetulnya masih di bawah ufuk. Sekalipun situasinya cukup cerah misalnya, tetapi karena situasi hilalnya pada sore hari nanti masih di bawah ufuk, maka kemungkinan hampir mustahil bisa terlihat gitu. Namun pada prinsipnya pada situasi yang lain barangkali nanti kalau pas posisinya hilal di atas ufuk dan kemudian cuaca cerah dan ketinggiannya sudah memenuhi kriterianya situasi hilalnya, maka insya Allah akan terlihat gitu. Dan beberapa kali di sini juga kelihatan gitu Mbak. Melihat dengan tahun-tahun sebelumnya untuk di sini, apakah memang sering terlihat hilal atau seperti itu? Alhamdulillah di sini memang secara rutin kami dengan beberapa mahasiswa, kami juga punya prodi ilmu falak di sini juga sering setiap bulan akhir bulan Komaria itu selalu melaksanakan Ru'yatul Hilal. Dan di antara sekian banyak itu kita punya rekod bisa di-track balik tentang terlihatnya hilal melalui teleskop ini gitu. Cuman walaupun demikian khusus untuk edisi Ramadan, awal Ramadan ini memang situasi hilal memang belum memungkinkan ya, tetapi paling tidak kita ingin sampaikan, berikan informasi kepada publik secara umum bahwa memang hilal di sini di Semarang memang belum memungkinkan terlihat, apalagi memang masih di bawah ufuk, kira-kira seperti itu gitu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Dan pemirsa, wawancara kami dengan Kepala Planetarium dan Observatorium di UIN Wali Songo Semarang, bahwasanya cuaca menjadi faktor penentu dalam melakukan pemantauan hilal, di mana nantinya hasil dari pengamatan dari UIN Wali Songo akan disampaikan kepada Kemedak, dilaporkan langsung kepada Kemedak dan dijadikan pertimbangan dalam sidang isbat nanti malam. Sementara demikian, Febriani kembali ke studio. Baik, terima kasih Ca Ervina dari Semarang. Kita sekarang menuju ke Jakarta, ada Nadia Soraya di sana. Nadia, kalau di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta, persiapan untuk memantau hilal di hari ini seperti apa? Ya, selamat siang Febrian. Untuk Ru'yatul Hilal 1447 Hijriah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Cengkareng, Jakarta Barat saat ini akan baru dimulai nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini juga sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, seperti adanya persiapan alat-alat nanti untuk pemantauan hilal dan juga persiapan audio yang tadi saya dengar begitu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana persiapan jelang pemantauan pada sore hari nanti dan juga apa saja sebenarnya kriteria ataupun parameternya, kita akan langsung menanyakan di sini bersama dengan Ketua Falakiyah PWNU DKI Jakarta, ada Kiai Abdul Kholik Soleh, sudah bersama saya Febrian. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mungkin bisa dijelaskan dulu saat ini persiapannya sedang berlangsung apa saja Kiai? Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kami sudah mempersiapkan alat, pertama teleskop robotik yang memang sudah kecanggihannya sudah bisa dipertanggungjawabkan, akurasinya sudah sangat tepat, dan juga dibantu dengan teodolit, kemudian ditambah dengan alat-alat manual seperti rubuk mujayab. Mudah-mudahan dengan alat-alat tersebut ditunjang dengan kondisi alam. Mudah-mudahan ketika huruf nanti jam 18.16 mudah-mudahan cuaca cerah. Kiai, parameternya apa saja sih untuk menentukan kira-kira hilal ini sudah terlihat atau belum begitu Kiai? Untuk parameternya kita menggunakan data hisab yang kami miliki. Pada hari ini data hisab yang kami miliki itu ada di ketinggian minus 1 derajat. Minus 1 derajat 44 menit 39 detik. Di Nahdlatul Ulama ada istilah mustahil ru'yah, ada imkanur ru'yah, ada qat'ir ru'yah. Mustahil ru'yah itu ketika posisi hilal itu ada di bawah ufuk, apalagi sampai minus. Itu sesuatu yang mustahil untuk bisa dilihat. Kemudian imkanur ru'yah atau yang disebut dengan irnu, imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama apabila memenuhi kriteria minimal 3 derajat ke atas. Nah, kemudian ada kirnu qat'ir ru'yah Nahdlatul Ulama apabila kriterianya itu sudah jauh di atas 3 derajat yang sudah dipastikan bahwasanya hilal akan terlihat.
Oke, ada metode ataupun treatment khusus nggak sih? Karena kita melihat kondisi cuaca saat ini kan berubah-ubah gitu ya Kiai ya. Gimana? Ya, disitulah perlunya ada data hisab dan juga kondisi alam. Bisa jadi data hisabnya itu sudah imkanur ru'yah, memenuhi kriteria. Tapi kalau seandainya kondisi alamnya itu tidak bersahabat, entah karena cuaca dan lain sebagainya, maka akan susah terlihat. Atau sebaliknya, cuaca itu dalam keadaan sangat cerah, tapi data hisabnya itu mustahil ru'yah, artinya di bawah ketentuan, di bawah kriteria, itu pun sangat-sangat tidak terlihat. Dalam kondisi yang demikian ini, kita kembali kepada hadis Rasulullah. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in humma alaikum fa akmilu salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, berbukalah kalian karena melihat bulan. Tapi kalau seandainya terhalang oleh awan dan lain sebagainya, fa akmilu, sempurnakan salasina yauman, bulan Sya'bannya itu menjadi 30 hari. Terima kasih banyak Kiai atas waktunya. Itu dia tadi Febrian wawancara kami dengan Kiai, begitu ya, tadi dijelaskan bahwa nantinya ini akan semudah-mudahan akan terlihat pada pukul sekitar 18:16 waktu Indonesia Barat, dan nantinya hasil pemantauan ini akan disampaikan kepada Kementerian Agama dan nanti akan ada sidang isbat yang nanti baru akan diumumkan pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara itu Febrian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari Jakarta. Sebelumnya ada Ica Ervida dari Semarang, Jawa Tengah, dan Sabda Role melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Teman-teman dan juga rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.